Nah, jadi kita akan bahas tentang bonds ya. Masih tentang bonds dan turunannya nanti ya. Ini kok nggak gerak ya? Oh iya. Jadi ada ini yang akan kita bahas ya tentang nah kasus spesial. Ini kenapa aku kasih nama kasus spesial? Karena yang nggak normal aja gitu. Maksudnya yang selama ini baru kalian pelajari di tingkat 2 ini. Kalau yang kemarin kan yang pertemuan satu kan sebenarnya kan udah dipelajarin di pengakun 2 kalau nggak salah gitu ya. Itu gampang itu masih bisa diikutin lah. Tapi di sini mulai ada sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang hanya ada di tingkat 2. Tingkat 3 aja nggak ada gitu ya. Nah, kemudian notes payable ini instrumen jangka panjang juga ya, liability jangka panjang. Notes payable apa bedanya dengan bonds payable nanti kita akan bahas. Kemudian mortgage payable apa bedanya juga gitu ya. Terus ada pelunasan. Nah, ini termasuk isu yang penting juga di materi ini ya di bab 1 dan di TM1 dan TM2 gitu. Kemudian ada fair value option. Nah, ini tambahan lah. Ini mungkin bisa jadi pengantar buat pertemuan 3 dan 4 ya. Dan 6 dan 7 itu konsep bicara tentang fair value semua tuh nanti di sana. Kalian akan menemui itulah di sana. Gitu ya. Nah, di subbab 1 ini kita akan bahas penerbitan bonds di antara tanggal bunga, kemudian penerbitan bonds dengan biaya tambahan, kemudian penerbitan bonds jika PV terbitnya itu tidak sama dengan cash receive atau nilai terbitnya itu udah given di soal. Jadi nilai terbitnya itu udah given. Ya. Di soal udah diketahui. Biasanya sih dalam satuan prosentase. Misalkan 105%, 98%. Nah, itu berarti nilai terbit yang dipakai, yang di jurnal. Gampangnya gitulah ya. Nah, itu singkatnya. Nah, kan aku udah bikin cheat-sheetnya ya buat kalian pakai gitu. Terserah sih mau pakai atau enggak. Yang penting aku cuma bikin doang gitu. Mau dipakai ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terus yang di cheat kan nggak ada yang ini nih, subbab judul cheat-sheetnya nggak ada yang ini nih. Penerbitan bonds dengan PV terbit tidak sama dengan cash receive. Sebenarnya konsep yang ini ya, subbab ini itu bisa disamakan dengan penerbitan bonds dengan biaya tambahan. Jadi sebenarnya kalau pakai cheat sheet itu bisa memodifikasi yang inilah. Nanti tak kasih tahu deh caranya gitu. Kalau ada waktu lebih ya di Excel nanti. Nah, next ya. Sekarang kita akan bahas penerbitan bonds di antara tanggal bunga. Nah, jadi gampangnya gini. Gampangnya kita punya bonds nih. Di tanggal bondsnya, di tanggal kontraknya. Ini kan bonds kan bentuknya kan surat berharga ya sebenarnya. Surat gitu, bentuknya kertas harusnya. Di kertasnya itu ada tanggal 1 Januari misalkan 2021 terbit. Nah, tapi ternyata nih baru terjual atau baru diterbitkan 1 April berbeda dengan tanggal yang ada di kontrak. Ya udah, berarti akan ada pembahasan yang berbeda. Nah, perlakuannya apa? Perlakuannya ini nih. Jadi si pembeli bonds dalam artian ini berarti investor. Ulangi ya. Berarti si investor itu harus ngapain? Harus membayar sejumlah nilai terbit bonds yang kita hitung pakai rumus, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ditambah bunga dari tanggal tercatat sampai dengan tanggal terbit. Jadi misalkan tanggal tercatatnya itu di bonds itu kan 1 Januari gitu ya. Kemudian baru terjual atau baru terbit itu 1 April. Nah, maka ada selisih berapa bulan nih? 1 Januari, berarti Januari, Februari, Maret. Berarti sampai 31 Maret ya. Ada 3 bulan. Lah, 3 bulan ini ya, 3 bulan inilah si investor harus membayar sejumlah uang ke perusahaan. Kenapa? Nah, ada behind the scene dari pembahasan ini sebenarnya. Nanti tak bahas deh, gitu ya. Nah, kemudian pada saat ini telan mentah dulu aja. Nanti tak bahas di slide setelahnya.
Kemudian yang kedua adalah saat tanggal pembayaran bunga ya, perusahaan membayar bunga secara penuh. Nah, jadi ini sebenarnya jawaban dari poin satu. Kenapa sih investor itu harus membayar uang ke perusahaan? Dalam artian jurnalnya itu cash pada interest expense. Kalian kan mungkin pernah kenal ini ya, tahu ini ya, cash pada interest expense. Kok ada jurnal ini gitu loh? Kok ada? Alasannya apa? Nah, kalau udah ada yang tahu alasannya, chat ya. Yang tak suruh jelasin. Nah, jadi ini tak jelasin di sini deh. Jadi kan gini nih, kan ini kalau ibarat kata rentang nih ya, interval waktu. Nah, misalkan ini pembayaran bunga pertama, ini pembayaran bunga kedua, ini ketiga, ini keempat. Katakanlah misalkan ini semi anuali, ya. Berarti kan satu rentang ini kan 6 bulan, ya. Ini satu interval ini di antara satu titik dengan titik yang lain itu 6 bulan, gitu ya. Nah, regulasinya ya, ini regulasi ya, emang udah kayak gini gitu. Regulasinya adalah bonds itu kalau bayar bunga pasti full. Jadi beda sama notes, beda sama instrumen utang yang lain. Jadi semisal nih ya, kalau notes kan kalau misalkan kamu baru 3 bulan nih punya notes itu, ya udah bunganya ya 3 bulan. Nanti dikalikan fraksi 3/12 misalkan. Atau misalkan 4 bulan, 4/12 gitu ya. Jadi yang dibayarkan ya ada perpernya lah gitulah ya. Tapi dalam regulasi bonds gitu ya, praktik nyatanya adalah yang dibayarkan perusahaan tuh full. Jadi misalkan nih ya, misalkan bondsnya itu kan tanggalnya 1 Januari. Terbitnya 1 April nih, 1 April. Misalkan pembayaran bunga pertama itu 1 Juli, 1 Juli. Ya kan? Nah, maka jumlah bunga yang dibayarkan itu full dari 1 Januari ke 1 Juli. Loh, kenapa full, Kak? Kan dia baru memiliki bonds dari April. Ya emang regulasinya kayak gitu. Kenapa sih full? Ya karena gini, kenyataannya adalah bonds ini nggak cuma 1 lembar, nggak cuma 2 lembar, beda kayak notes. Kalau notes kan emang satuan lembar gitu, 1 lembar doang, satu wesel bayar. Tapi kalau bonds itu enggak, bonds itu diukur berdasarkan sama kayak saham kalau bonds. Jadi per lembarnya berapa gitu misalkan. Nah, nanti ada berapa juta lembar tuh yang beredar kayak gitu. Mirip-mirip kayak saham lah. Lah, nanti akan bingung semisal bondsnya itu misalkan ada 10.000 lembar aja deh, gitu ya. 10.000 lembar yang masing-masing 10.000, yang masing-masing per bondsnya itu harganya 1 juta. Nah, udah 10.000 lembar. Nah, 10.000 lembar ini kan nggak cuma dibeli sama satu orang ya bondsnya, tapi bisa dibeli oleh banyak pihak. Misalkan si kamu nih investor beli 2 lembar, investor A beli 5 lembar, investor C beli 6 lembar. Tapi kan dari sisi perusahaan tetap dia menjual berapa lembar? Menjual 10.000 lembar. Intinya kan itu ya. Nah, kemudian kan nggak semuanya langsung laku pada tanggal 1 Januari. Itu nggak semuanya. Inilah kenapa ada penerbitan bonds di antara tanggal bunga. Ya karena ada bonds yang nggak laku, gampangnya gitu. Baru laku 1 April. Gitu. Jadi katakanlah misalkan kita punya bonds 10.000 nih. 9.000-nya terbit dalam kondisi normal ya di tanggal yang sesuai dengan tanggal bonds. 1.000-nya itu baru terjual, gampangnya itu baru terjual ketika 1 April. Nah, ketika yang baru terjual ketika 1 April inilah diukur dengan cara yang berbeda, yaitu penerbitan bonds di antara tanggal bunga. Nah, kan kalau kayak gini kan baginya bingung nih, kalau misalkan perusahaan pengen bagi bunga gitu. Kalau waktu jualnya beda-beda. Ya kalau cuma 2 tanggal, 1 Januari sama 1 April tanggal terbitnya. Ya kadang investor kan banyak, puluhan ribu. Ada yang 1 Januari terbit,
terjual lah gampangnya gitu bondsnya. Ada yang 1 Februari terjual. Ada yang 1 April terjual. Ada yang 1 Maret terjual. Nah, terus kita gimana nih cara nyari investor yang dia punya gimana cara kita nyari investor sesuai dengan tanggal belinya. Misalkan nih si A nih waktu beli tuh 1 April deh. Berarti kita ngasih bunganya sekian aja dari April ke Juli. Jangan dari Januari. Oh si B itu dari Maret deh. Oh berarti kita ngasihnya sekian. Nah itu sangat tidak efisien untuk dilakukan gitu. Apalagi kalau investornya berjumlah puluhan ribu. Otomatis kan akan ada variasi jumlah bunga yang dibayar, ya kan? Gampangnya 9.000 orang dibayar full 1 April, dibayar cuma 2/6-nya, misalkan April, Mei, Juni, 3/6-nya gitu ya. Misalnya yang terjual di 1 Februari dibayar 5/6-nya. Itu kan bingung kombinasinya kalau ada banyak sekali investor. Makanya ada regulasinya gitu. Kalau ngasih bunga ya udah fix gitu. Jumlahnya adalah disamakan full. Mau dia yang mau investor itu beli di 1 Januari, mau investor itu beli di 1 April, 1 Februari, 30 Maret, mau dibeli di tanggal apapun gitu ya, tetap bakalan menerima full. Masalahnya adalah padahal kan nerimanya full nih, padahal ya haknya kan nggak segitu. Semisal fullnya adalah 60.000. Nah ini full nih, ini kita bicara full ya, dari sini itu 60.000. Nah padahal haknya adalah jangan April deh, dari Mei misalkan terbitnya 1 Mei, terjualnya Mei Juni, berarti kan 2 bulan nih. Padahal haknya hanya 2 bulan, 2/6, katakanlah 20.000. Ya kan? Yang bukan haknya berapa? 40.000. Kan haknya cuma 20.000. Kok perusahaan ngasihnya 60.000? Ya emang regulasinya kayak gitu mengaturnya. Harus ngasih full biar efisien, ya. Nah, makanya ketika nerbitin ataupun menjual bonds untuk kasus ini, si investor membayar 40.000. Gampangnya gitu. Jadi kayak ditalangi dulu gitu loh. 40.000 ini sebenarnya bakalan balik ke sini gitu loh. Ini 40.000 ini yang dikasih investor ke perusahaan bakalan balik ke 60.000-nya. 60.000 ini mengandung 20.000 hak bunga dari investor, 40.000-nya adalah uangnya investor yang dulu pernah dibayarkan ke perusahaan. Itu ya, itu yang menjelaskan kenapa ada jurnal cash on interest expense. Interest expense kok dikredit gitu ya, kan aneh. Ya nggak aneh karena ada bensinnya. Kisah di balik itu ada. Gitu ya. Nah, makanya di sini nih, pembeli membayar nilai terbit bonds plus bunga dari tanggal tercatat sampai dengan tanggal terbit, ya. Jadi dia akan membayarkan bunga sejumlah ini, tanggal tercatat sampai dengan tanggal terbit, yaitu 40.000, gampangnya gitulah, misalkan. Pada saat tanggal pembayaran bunga, perusahaan membayar bunga secara penuh. Berarti ketika 1 Juli nih, dia akan bayar penuh 60.000. Tapi kan hakikatnya adalah bunga yang dibayarkan perusahaan itu kan hanya selisihnya ya. Bunga penuh dikurangi bunga yang dibayarkan pembeli bonds di awal. Gitu ya. Ini kita ngomongin konsep. Bentar ya. Next ya. Nah ini contohnya nih. Ini kalau par value ya, terbit pada par value, gampang banget sih ini sih. PT Bambang menerbitkan bond 1 Mei 2020 senilai 100 juta jangka waktu 5 tahun. Steady trade sama dengan market rate yaitu 10%. Buatlah jurnal penerbitan dan pembayaran bunga pertama. Nah, ketika terbit ya udah tulis saja. Ini kan kebetulan par value ya. Berarti kan nilai terbitnya sama-sama 100 juta. Nah, gitu ya. Nah,
Kemudian cash pada interest expense. Nah, ini senilai berapa nih? Senilai, ini kan semi annual ya. Ini harusnya hitungannya tuh 5% dikalikan dari 1 Mei ke mana? 1 Juli. Itu berapa? Mei, Juni. 2 bulan, 2/6 dikalikan dengan berapa nih? 100 juta. Nah, gini ya. Nah, hasilnya adalah 3333. 3333. Gitu ya. Abaikan yang ini. Sorry. Kok 2/6 sih? 4/6 ya. 4/6, sorry. 4/6. Karena dari sini, ini kan cash pada interest expense kan itu jumlah yang dibayarkan investor ya ke kita, yaitu dari tanggal tercatat 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal penjualan atau tanggal terbit, yaitu 1 Mei. Berarti Januari, Februari, Maret, April, ya kan 5% kalikan 4/6 kalikan 100 juta. Gitu ya. Nah, ini abaikan hitungan di sini, abaikan aja. Anggap aja typo gitu ya. Pakainya yang ini 5% walaupun hasilnya sama gitu. Ini trik aja sih sebenarnya. Nanti kalian bingung. Kalau aku sih nggak bingung ya. Jangan ngelihat yang ini ya. Nanti bingung. Ini juga jangan. Nah, tak tuliskan aja. Walaupun hasilnya sama. Kok bisa sama Kak? Ya ini sebenarnya trik cara ngerjain aja. Tapi kalau dijelasin ke kalian malah tambah bingung kayaknya. Gini ya, 5% kan semi anuali ya. 5% dikalikan 4/6 kalikan 100 juta. Nah, pertanyaannya yang di sini, persentase yang di sini nih static rate atau market rate? Ya kan bingung kan? Nah ini tak jelasin. Ini kan kebetulan par value ya. Nggak bisa kelihatan karena static rate-nya sama dengan market rate. Oke. Nah, ketika jurnal pembayaran bunga pertama, ya udah dia akan terima full kan? Nih, investor akan menerima full atau perusahaan akan membayarkan secara full yaitu 5 juta. 5 juta dapat dari mana? 5% dikalikan dengan 100 juta. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Udah ya, lanjut ya. Mana ya tadi ya? Next ya. Nah, kemudian ini yang contoh diskon nih. Ini yang lebih menantang sebenarnya. PT Bambang menerbitkan bonds ya. Sama, ini soalnya sama ya, cuma beda static rate dan market rate-nya. Static rate-nya di sini 10%, market rate-nya 12%. Berarti apa nih? Diskon kan, karena market rate-nya lebih tinggi. Buatlah jurnal penerbitan dan pembayaran bunga pertama. Nah, ini cara yang kuajarin agak beda sama cara yang diajarin sama dosen gitu ya. Tapi hasilnya sama. Jadi di sini concern kita adalah mengubah N-nya. N-nya ini dirubah. N ini berapa kali bunga dibayar. Berapa kali bunga dibayar. Ingat ya, N itu adalah berapa kali bunga dibayar. Bukan berapa tahun jatuh temponya. Karena beda kalau misalkan semi anuali pengertiannya. Gitu ya. Untuk penerbitan diskon dan premium nanti akan berbeda. Nah, ini paling enak kayaknya kita ke cheat sheet deh. Nah, sekaligus kita ini ya. Mainan cheat sheet. Nah, layarnya udah bagi dua belum? Cek. Udah ya. Nah, ini ya. Ini ada ya terbit di antara tanggal bunga. Ini pilih yang diskon nih, pilih yang diskon gitu ya. FA-nya berapa? 100 juta ya. Ini semi anuali, static rate-nya berapa? Nah, ini pura-pura masih kosong lah ya. Minta kosong. ini tak kosong ini. Ini yang kalian isi yang hijau aja gitu ya. Nggak usah utak-atik yang merah. Ini masih kosong ya. Kosong ya. Kosong tuh. Kosong ya. Sekarang kita masukkan nih. FA-nya berapa? FA-nya adalah 100 juta.
kan? SR-nya berapa? Nah, ini semi anuali, berarti dibagi 2. SR-nya 5%. Market rate-nya berapa? Nah, dibagi 2, berarti 6%. Nah, di sini kan ada 2 ya. Ini cheat-sheet yang udah aku modifikasi gitu ya. Kalau ini kan emang akal-akalanku sendiri. Ya, ini emang udah bentuk cheat-sheet. Di sini ada N penuh, ada N sebagian. Maksudnya gimana N penuh sama sebagian tuh? Nah, ini tak jelasin di sini. Jadi kan kayak tadi kan kita bikin interval gitu ya. Loh, kok nggak gerak? Waduh. Nah, kan tadi kita bikin interval tuh. Misalkan satu interval ini 6 bulan ya, mewakili 6 bulan. Mencong. Nah, inilah gini ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya sampai jatuh tempo. Nah, misalkan ini berarti di sini titiknya 1 Januari 2020, di sini 1 Juli 20, sini 1 Januari 21, sini 1 Juli 21, 1 Januari 22 dan seterusnya sampai jatuh tempo. Ya, banyak banget. Nah, kan kita hitung nanti berapa kali sih bunga dibayar. Nah, ini 1 kali. Ini kan tanggal terbit ya, terbit nih, terbit. Terbit normal maksudnya. Tanggal kontrak aja deh, tanggal kontrak. Nah, tanggal terbitnya ternyata adalah 1 Mei. Berarti posisinya gampangnya di sinilah, 1 Mei. Ini kan tanggal terbit. Nah, tanggal bayar bunga pertama ya ini 1 Juli, kemudian 1 Januari tanggal pembayaran bunga kedua, bunga ketiga 1 Juli dan seterusnya. Nah, ini kan berapa kali bunga dibayar? Kan gampangnya kan gini ya. Cara cepatnya adalah ini kan 5 tahun. Kemudian semi anuali ya udah 5 dikalikan 2. Ya kan? Sama dengan 10. Berarti harusnya N-nya kan 10 nih. N harusnya N-nya 10. Cuma kan ada satu yang nggak full nih, ya kan? N yang ini nggak full nih. Ini kan N1, ini 2, 3, 4, sampai 10 gitu. Nah, N yang ini kan nggak full. Ya kan? Berarti yang full berapa? Yang full adalah 9. 9 N. N-nya itu 9. N berapa kali bunga dibayar 9 ya. Ini N full-nya 9. Kemudian N sebagiannya ya. N sebagiannya itu berapa? Nah, ini kan 1 ya, tapi kan nggak full ya yang 1 ini ya. Cara ngitungnya gimana? Ya ini dari tanggal terbit sampai dengan pembayaran bunga pertama. Ini tak kasih warna yang beda nih. Jadi tanggal terbit ya ini sampai dengan bayar bunga pertama. Ini ada berapa nih waktunya? Dari Mei ke Juli ada 2 bulan. Dari satu interval ini adalah 6 bulan per 6. Maka sebenarnya N-nya adalah bisa kamu masukin di sini 9 plus 2 per 6 atau 9,333 gitu ya. Nah, terus ini ditanyain. Nah, terus dimasukin ke rumus di sini. Kalau di sini sengaja ku pisah ya biar logik Excel-nya dapat maksudnya. Gitu aja. Jadi nggak usah bingung. 9 kalau kamu mau nulis 9 plus 2 per 6 di sini juga nggak apa-apa. 9 plus 2 per 6. Nah, ini kosongin aja, dikosongin aja berarti. Gitu ya. Sama aja ketemunya. Ini kan 93008549. Nah, nanti ketemunya sama aja. Kalau misalkan di sini 9, di sini 2 per 6. Nah, ketemu tuh 93008549. Tabel amortisasinya, nah kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin tabel amortisasiku agak beda sama dosen ya. Kalian agak sama sih, tapi sebenarnya konteksnya sama gitu ya. Kok nggak gerak? Nah, jadi nah itu ya.
Nah, nanti dibikin tuh jurnal amortisasi, tabel amortisasinya. Yang membedakan nanti di baris pertama gitu. Yang baris pertama ya, kita tulis berarti haknya investor berapa. Nah, ini kan 16667 ini dapat dari mana? Oh iya, jurnalnya jangan lupa ya, jurnal terbitnya dulu. Jurnal terbitnya kan berarti kan cash pada bonds payable 93008549 gitu ya, bener ya. Terus cash pada interest expense ya jangan lupa nih. Berapa? Ya dari 1 Januari ke 1 Mei. Berarti 5% kalikan 4/6 kalikan 100 juta. Ketemu 333 gitu ya. Nah, terus kita bikin tabel amortisasinya. Nah, ini mungkin agak beda ya, tapi sebenarnya sama konteksnya. Lah mungkin nanti yang next tak benerin deh cicitnya biar disamain kayak dosen kalian gitu ya. Tapi intinya ya di baris pertama ini beda ya. Di baris pertama nanti ya si perusahaan yaitu hanya membayarkan, hakikatnya tuh hanya membayarkan 16667. Ini dapat dari mana? Dapat dari 2/6 dikalikan stated rate ya, dikalikan dengan fast amount-nya. Nah, atau 2/6 dikalikan dengan stated rate-nya kan berapa sih? 5% berarti ya, 5% dikalikan dengan 100 juta. Itu ya. 1 Mei, Juni, bener ya, 2 bulan. Nah, terus untuk interest expense yang di sini, ya ini dapat dari mana? Ya, sama dari 2/6 dikalikan market rate dikalikan dengan ya carrying value-nya. Yang ini. Nah, nanti ketemu 1860171. Inilah yang hakikatnya ya sebenarnya dibayarkan sama si perusahaan. Itu ya. Nah, nanti jurnal pembayaran bunga pertamanya gimana? Nah, ingat ke konsep awal. Cash yang dikeluarkan perusahaan pasti full. Pasti itu, pasti. Maka tembak aja langsung cashnya 5 juta. Kan udah full, pasti full ya. Nah, terus interest expense-nya ini kok sekian. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini sebenarnya jurnal ini bisa dipisah. Tapi kayak nggak keren aja kalau dipisah gitu. Paling bagus tuh digabung. Karena sesuai dengan logika ya kalau digabung ya. Ini sebenarnya jurnalnya tuh awalnya kayak gini, interest expense pada bonds payable ya. Terus pada cash. Nah, ini sesuai dengan yang ada di tabel aja kamu tulis. Interest expense 1660667, bonds payable-nya 1860171, kemudian kebalik. Nah, interest expense-nya tuh 1860171, bonds payable-nya berapa? 193504, terus cash-nya berapa? Cash-nya adalah 1666667. Ini yang pertama, jurnal pertama. Kemudian jurnal yang keduanya adalah jurnal pembalik dari jurnal ini yang pernah kalian bikin nih. Jurnal pembalik dari cash pada interest expense ini. Nah, dibalik aja tuh. Cash pada interest expense. Berarti ketika pembayaran bunga pertama interest expense pada cash. Senilai berapa? Senilai 333,333,3. Nah, ini ya. Nah, 3.333.000. Ini sama, gitu ya. Nah, ini kan nanti digabungin interest expense-nya jadi 1860111 ditambah 333. Nah, nanti ketemunya 5193504 atau perhitungan singkatnya ini. 6%
dikalikan 2/6 dikalikan 93008 atau yang ini ya angka yang 1860 ditambah 333 ketemu 5193. Bonds payable-nya 193. Ini sama bonds payable-nya. Cashnya nanti kita tambahkan 16667 ditambah 333. Ketemu kan 5 juta. Nah, solusinya dari sana. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Enggak ada, lanjut ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang penerbitan bonds dengan biaya tambahan. Jadi kita nerbitin bonds. Ini tipe ya. Ini Kopas lupa aku hapus. Ini nih. Apa nih? Ulang lagi yang interest paid tanggal 1 Juli perhitungannya. Padahal nggak usah ngitung ada jit-jit. Interest expense, ya kan? Hitungannya adalah, ini sebenarnya kayak gini. Interest expense 2/6 dikalikan MR kali CV, ya. 186071. Nanti jurnal yang kedua adalah interest expense 333. Ini adalah jurnal pembalik dari jurnal yang awal kamu bikin. Nah, cuma rada nggak keren aja kalau dipisah gini. Maka ini dicoret-coretan saja. Nah, nanti jawabannya kalian tulis kalau ujian pakai yang gabung. Gitu. Soalnya logiknya lebih dapat yang gabung sih menurutku. Karena back to konsep gitu ya. Kalau cash yang dibayarkan adalah full 5 juta. Jadi nggak pencar-pencar kayak gini cashnya gitu ya. Oke. Jadi 6% dikalikan 2/6 kalikan 93 atau yang carrying value bonds asalnya dari rumus ini ya, yang biasa gitu. Ditambah 333 atau ditambah dengan yang pernah dibalik dulu. Gitu ya. Next ya. Sekarang kita ngomongin penerbitan bonds dengan biaya tambahan. Nah, ini isunya apa? Isunya adalah kita nerbitin bonds, tapi ada biaya-biaya lain. Ada misalkan biaya pengurusan, biaya legal, sama biaya broker atau komisi. Dan biaya-biaya lain yang mempengaruhi penerbitan. Jadi kalau kita nggak bayar biaya itu gitu ya, bonds kita nggak akan terbit. Gampangnya gitulah. Nah, di sini ada dua perlakuan. Yang akan kita bicarakan adalah perlakuan untuk historical principle. Kan kalau kita back to tingkat semester 3 gitu ya, kan ada conceptual framework, ada measurement, pengukuran. Nah, itu pengukuran dibagi menjadi dua, historical cost principle sama fair value principle. Yang selama ini kita pelajari adalah historical cost principle. Fair value principle yang kayak apa? Yang akan kita pelajari di fair value option, nanti di subbab kelima. Nah, ini ya, ini salah satu contohnya. Nah, ini kalau perusahaan pakai historical cost, maka nilai dari biaya tambahan ini akan mengurangi nilai terbit bonds. Ulangi ya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu pakai historical cost, yang selama ini yang lagi dipelajari nih, atau nama lainnya kalau bonds itu berarti amortized cost. Nah, mungkin dosen kalian jelasinnya kayak gini, amortized cost. Kalau fair value principle tuh nama di PPT dosen kalian tuh FVTPL, fair value through profit or loss, ya. Nah, kalau dia historical cost maka akan mengurangi nilai terbit bonds. Kemudian, ya ini yang akan kita bahas gitu ya. Kalau dia menggunakan fair value, maka biayanya expense, dicatat sebagai expense aja, gitu ya. Oke, nah ini contoh soalnya. Ini ya. Ini kalau pakai rumus biasa ya, nggak pakai Excel ya. Jadi ini soalnya, nah ini kita ke cicitnya. Nah nih, bonds terbit dengan biaya tambahan. Jadi berapa nih? FA-nya 100 juta kan ini kan. Nah, 100 juta.
Jangka waktu bonds 5 tahun, pembayaran bunga dibayarkan secara tahunan. Oh, berarti kita ubah nih jadi 5 tahun. 5 tahun. Kemudian SR-nya atau kontraktual rate-nya berapa? 10%. Market rate-nya berapa? 12%. Kita ubah. Ya. Biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan antara lain biaya legal 5.000, biaya broker 2 juta. Nah, ini kebetulan berarti ada ini biaya penerbitannya kosong, biaya legalnya itu 5 juta, biaya brokernya 2 juta. Ini ya. Nah, awalnya kalau kita pakai rumus biasa gitu ya, nilai terbitnya adalah 92790. Sama ya. Ini 92790. Ya kan? Nah, ini kan nilai terbit awal nih sebelum ada pengaruh dari biaya tambahan itu. Nah, setelah dipengaruhi biaya tambahan, berarti kan harus dikurangi kan? Nah, biaya tambahan ya mengurangi nilai bonds. Berarti tadinya 92, kemudian dikurangi 7 juta jadi 85. 85, 7, 90, 44. 8, ini kayaknya kurang deh. Kurang 8 ini. Oh, gitu ya. Nah, jurnalnya gimana? Ya udah, jurnalnya cash pada bonds payable senilai nilai terbit yang setelah dikurangi dengan biaya tambahan. Gitu ya. Nah, isunya adalah sebenarnya ketika nilai terbitnya berubah, maka market rate-nya pun berubah, bukan 12% lagi, melainkan ada MR baru, ini yang aku kasih warna biru, menjadi 14,15438%. Lah ini didapat dari mana? Nah, ini rumus Excel. Nanti kalian otak-atik sendirilah kalau di cheat sheet ya. Nah, ini nanti tabel amortisasinya kayak gini. Jadi carrying value of bonds-nya 85 ya. Ini 5 tahun berarti sampai sini ya. Nah, sampai sini aja berarti. Nah, ini kan 100 juta ya. Nah, ini yang aku kasih warna oranye deh. Nah, ini kan udah balance berarti ya 100 juta. Genep tuh. Ya kan? Yang ke bawahnya dihapus aja berarti nanti ini. Ini dihapus. Nggak dipakai. Itu ya. Nah, ini kalau cara Excel. Kalau cara pakai rumus bisa tapi kurang akurat. Nah, ini rumusnya. Nah, rumusnya ini. Jadi kita cari market rate yang baru, rumusnya pakai kayak gini. C-nya apa? C-nya itu kupon atau interest paid ya. Jadi 10 juta. 10 juta dari mana? 10% dikalikan 100 juta. Tadi sih. Ini udah gampang ya. Kemudian face amount-nya 100 juta. P itu price atau harga terbitnya. N-nya itu 5. Nah, hingga dihasilkan 13,8241. Iya beda. Emang beda. Lebih bener yang mana? Bener yang Excel sebenarnya. Lebih akurat yang Excel. Kalau yang ini nggak akurat. Makanya kalau kamu pakai ini nih. Ini misalkan kuubah ya. Di Excelnya kuubah nih. Jadi bunganya tuh bukan pakai 14,15. Tapi 13,8241%. Otomatis nggak bulat nanti. Nah, ini ya nggak bulat ya. Nggak bulat cuma 98. Harus nanti dibuletin berarti. Kalau pakai Excel akurat. Jadi 100 juta. Gitu ya. Notes gimana, Kak? Ya udah, nurut dosen kalian aja. Gitu ya. Nah, jurnalnya kayak biasa, interest expense. Nah, interest expense pakainya market rate yang baru, bukan market rate yang lama, yang 12%. Yang lama, yang ini nih, yang 12% itu nggak berlaku lagi. Udah nggak berlaku. Udah nggak dipakai. Nah, itu ya. Apa nih, tutor masang rumusnya? Nggak perlu masang rumus, kan aku yang bikin rumus. Kan tinggal ini kan, tinggal kalian masukin yang hijau. Terus ini kalau ada tambahan ya ditulis gitu. Tidak tak kondisikan lah. Paling nyesuaiin di tabel amortisasinya aja nanti gitu. Itu ya. Next ya.
kalau ada penerbitan bonds di antara tanggal bunga, ya, terus juga ada biaya tambahan ngitungnya. Ya, ini pertanyaan liar sebenarnya. Ya, sebenarnya kayaknya dari aku kuliah di STAN belum nemu ya soal yang sesulit itu ya. Belum nemu soal yang sesulit itu. Tapi kalaupun ada, ya gampang. Berarti kan gini kan, katakanlah kan gini nih, ya kan? Ya sama aja konteksnya kan. Penerbitan di antara nilai bunga. Nanti pakai market rate yang baru tetap dicari, bukan pakai market rate yang ini. Nanti bunganya beda. Gitu. Tinggal di otak-atik aja. Tapi nggak pernah keluar soal kayak gitu kok. Santai aja. Ya. Next ya. Nah, penerbitan bonds dengan PV selanjutnya adalah penerbitan bonds dengan PV terbit tidak sama dengan cash receive. Lah ini yang sebenarnya yang memang praktik terjadi di dunia nyata gitu. Jadi nilai terbit itu kan pakai rumus ya. Present value kan pakai rumus tuh. Yang apa namanya? Tadi lah yang satu fair value min 1 plus MR pangkat N misalnya gitu. Itu kan yang pakai rumus gitu ya. Nah, nanti dibandingkan dengan harga yang disepakati. Harga yang disepakati ya yang berdasarkan negosiasi gitu. Atau supply and demand. Itu pengaruhnya ke sana. Nah, mana yang dicatat di jurnal, yang dicatat adalah harga yang disepakati. Artinya adalah nilai yang pakai rumus itu nggak dipakai. Pakai nilai yang baru. Nah, maka isunya sama. Isunya kita perlu mencari MR yang baru. Misalkan, soalnya kayak gini biasanya. Jadi, biasanya given. Jadi, kamu bisa pakai cheat sheet yang bonds terbit dengan biaya tambahan. Karena aku belum bikin yang, belum atau emang nggak niat bikin yang ini ya. Jadi, misalkan fast amount-nya 100 juta. Kemudian SR-nya sekian, 10%, MR-nya 12%, 5%. Nah, tapi ternyata di soal given-nya adalah 95% terbit senilai 95%. Ya udah, berarti 95% dikalikan dengan 100 juta. Berapa? 95 juta. Mana yang dipakai? 92790 atau yang 95 juta? Yang di jurnal adalah 95 juta. Nah, nanti kalian masukin aja ke sini. Nah, ke yang warna hijau. Terus ini biayanya dihapus. Gitu. Berarti kan nanti ketemu nih. Ketemu 11%. Nanti bonusnya kayak gini amortisasinya. Sama ya, 100 juta. Gitu ya. Jadi atau coba kalian ngotak-ngatik sendiri rumusnya. Ini rumus cara mencari market rate kayak gini. Ini dipahami sendiri lah ya. Enggak perlu jelasin. Ini kan ilmu pasti ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyain enggak? Gimana? Yang tanya enggak? Next ya. Kemudian kita ngomongin notes payable. Notes payable ini sebenarnya ada 4 mungkin ya kalau yang dosen kalian jelaskan. Kan belum masuk berarti ya di PPT dosen. Aku udah screening PPT kalian kok. Barangkali ada materi yang baru gitu. Ternyata ada sih beberapa di yang fair value option. Nah, sebenarnya ada interest bearing notes ya. Ada yang zero. Subbahasan yang selanjutnya adalah perolehan barang dan jasa dengan notes. Jadi kita beli barang tapi bayarnya pakai notes. Nah,
Kalau yang interest bearing notes ini sama persis kayak yang bonds payable. Jadi emang bener-bener sama gitu. Nggak ada yang beda kecuali nama akunnya aja. Bonds payable diganti notes payable. Gitu ya. Lo bedanya apa Kak? Terus notes sama bonds? Itu dari sisi kegunaan. Substansialnya beda. Kalau bonds itu dia punya pasar sekunder. Kalau notes itu dia nggak ada pasar sekundernya. Kemudian kalau bonds biasanya untuk pembiayaan yang besar-besar. Kayak misalkan bangun gedung, ekspansi bisnis, atau apa gitu ya, yang berhubungan nominalnya tuh gede biasanya. Kalau notes biasanya ya nggak terlalu gede lah. Biasanya paling buat beli peralatan, buat beli mesin, mobil, sebatas itulah. Nggak banyak banget. Gitu ya, karena persis jadi nggak akan aku bahas yang interest bearing notes. Pokoknya kalian pahami atau kalian juga bisa pakai chat-chat yang bonds payable, bisa dipakai ke ini juga, notes. Nah, kalau yang zero interest gitu ya, zero interest itu CR-nya itu 0. Jadi kontraktual rate-nya 0. Dia hanya punya market rate. Kontraktual rate-nya dia nggak ada, 0. Otomatis kan kontraktual rate-nya kan 0 kan. Berarti kan dia lebih rendah dari market rate tuh. Berarti dia terbit dalam kondisi diskon. Pasti diskon. Nah, rumusnya apa? Rumus hitungnya nilai terbit sama dengan prinsipal. Nah ini kalau di JZ-nya ini. Ini mana ya? Oh ya, yang sini kayaknya. Nah nih, not zero interest. Ini kan aku kasih merah nih, warna merah. Jangan di otak-atik, udah gitu aja. Kalian masukin yang hijau. Ya. Ini kan dia nggak punya present value dari interest payment. Ya karena dia nggak bayar bunga gitu, nggak bayar bunga. Ini interest rate-nya 0 kan? 0. Oke. Itu ya. Jadi cuma beda di situ. Nah, ini ya. Ini contoh soalnya. Jadi PT Maimuna menerbitkan not senilai 10 juta, jatuh tempo 3 tahun, market rate 9%. Ya udah masukin aja nih, misalkan di sini nih. Kita masukin ya 10 juta. Terus market rate-nya 9%, jatuh temponya 3 tahun. Nah, sama kan? 7721 835. Ya udah nanti 3 baris saja, berarti sampai sini nanti. Nah, ini ya 10 juta. Gitu ya. Nah, sama. Jurnalnya gimana? Ketika penerbitan, jurnalnya sama kayak bonds gitu ya, cuma beda nama doang. Cash pada notes payable, pada nilai terbitnya 7721. Kemudian pengakuan bunga pertama. Nah ini interest expense pada notes payable. Jadi dia nggak ada cash yang keluar kalau bayar bunga, itu nggak ada. Karena 0 di sini, interest paid atau cash paid-nya 0. Gitu ya. Nah, kemudian jurnal pelunasannya itu notes payable pada cash. Ini sama lah gitu pada akhir periode gitu ya. Nah, gampang ya. Sama sini ada yang ditanyain nggak? Ini emang kalian nggak tanya tuh emang lagi loading atau lagi pending atau emang jelas sih? Coba jelas atau enggak sih? Ini kita ngomongin jelas ya, bukan pusing atau enggak atau mumet gitu. Ya, itu kan emang resiko belajar sebenarnya. Jelas nggak? Oke, tak lanjut ya. Sedang mencoba memahami. Nah, kemudian soalnya yang kelas kemarin tuh banyak yang nanya gitu. Yang tadi sore tuh banyak yang nanya. Ini kok jam-jam banget gitu ya. Ada apa? Next ya. Nah, sekarang kita perolehan barang jasa dengan notes. Nah, ini gimana nih? Jadi kayak kita beli barang atau beli jasa, ya.
Tapi bayarnya bukan pakai uang. Bayarnya pakai notes. Nah, isunya nanti ini level ya, ini berupa level ya, level tingkatan yang harus kalian pahami. Jadi gimana cara menentukan harga perolehan barang atau jasanya? Nah, kalau transaksinya wajar, ya, wajar di sini maksudnya siapa? Wajar di sini tuh maksudnya adalah antara penjual dan pembeli itu nggak ada hubungan istimewa. Jadi ya udah, hanya sebatas penjual dan pembeli. Beda misalkan kalau misalkan yang jual itu bapaknya, yang beli itu anaknya. Nah, itu bisa jadi ada harga yang nggak wajar. Nggak wajar dalam artian misalkan nih, perusahaan punya tanah, ya kan, 100 juta harga pasarnya. Kemudian yang beli ternyata anaknya si pendiri perusahaan. Nah, otomatis kan ada kayak semacam kong kali kong gitulah ya. Ini jangan mahal-mahal lah gitu. Buat saya kok, saya kan pemilik anak dari pemilik perusahaan ini, misalkan gitu. Maka yang tadinya 100 juta harga notes-nya jadi 50 juta, diskon 50%. Nah, itu berarti udah nggak wajar harganya karena sudah ternodai dengan hubungan, kolusi lah gampangnya gitu. Nah, kalau wajar maka harga perolehan barangnya diukur berdasarkan present value notes. Jadi dihitung pakai rumus yang kayak biasa. Ya. Nah, kalau misalkan ya bentar. Wajar ini juga MR-nya diketahui. Nah, kalau misalkan stated rate itu tidak diketahui, ini stated rate berarti zero ya. Kalau misalkan zero interest bearing notes, kemudian atau nggak masuk akal gitu. Jadi bisa jadi interest rate-nya itu kok kecil banget. Notes payable serupa, notes payable di perusahaan sebelah itu nggak sekecil ini. Ada apa gitu. Kan bisa jadi karena ini yang jual misalkan saudaranya, ya udahlah dikasih notes sedikit atau justru gede banget. Nah, itu nggak masuk akal berarti. Atau nominal note sangat beda dengan instrumen serupa. Jadi ya itulah ada perbedaan gitu ya. Maka harga perolehan ya diukur dengan fair value barang. Jadi awalnya kalau kita pengen ngukur harga perolehan, kita pakai present value notes dulu. Kalau present value notes-nya itu nggak masuk akal, ya ada rate yang nggak diketahui, nggak masuk akal. Nominalnya tuh kayak beda jauh dengan instrumen sekelasnya gitu ya. Maka udah nggak valid nih pakai present value notes, pakainya adalah fair value barang gitu ya. Nah, kalau misalkan fair value barangnya nggak diketahui, nah stated rate-nya nggak diketahui, nggak masuk akal juga, kan harusnya pakai value barang, ternyata nggak diketahui juga, maka kita menggunakan input interest rate. Jadi kita bikin perhitungan interest rate sendiri. Interest rate ini market rate ya, kaitannya ya. Nah, ini market rate. Nah, nanti market rate ini dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan rating, berdasarkan kelayakan perusahaan, riwayat kredit macet misalkan, kualitasnya gimana. Nah, itu kayak gitu. Nanti ketemu angka. Nah, kalian nggak perlu ngitung. Biasanya given di soal. Biasanya given. Next ya. Ini contohnya nih, contoh. Jadi misalkan nih, PT Bambang menerbitkan NOS 550 juta, stated rate 2%. Nah, apakah 2% ini dianggap wajar atau enggak? Gitu ya. Menurut aku sih nggak wajar. Kenapa? Karena market rate-nya aja 8%. Stated rate-nya kok 2%. Biasanya market rate sama stated rate itu nggak beda jauh gitu ya. Biasanya. Nah. Oh enggak, ding. Stated rate-nya itu 2% ya. Kemudian ini kan digunain untuk bayar jasa konstruksi ya. Nah, di sini perusahaan ada ini given ya, soalnya given. Perusahaan tidak bisa menentukan fair value konstruksi. Jadi nggak bisa tuh nentuin fair value barangnya.
Dan juga tidak bisa menentukan fair value notes-nya karena tidak diperdagangkan. Nah, ini sorry, berarti ini MR-nya nggak diketahui. Nah, ini MR tidak diketahui. Loh, kok hilang? Tidak diketahui. Gitu ya. Kenapa nggak diketahui? Ya, karena balik lagi ke awal aku bilang, bonds antara bonds dengan notes itu ada perbedaan ya. Antara bonds dengan notes itu ada perbedaan. Kalau bonds dia punya pasar sekunder. Kalau mau nyari MR gampang, tinggal lihat websitenya Bursa Efek Indonesia, ketemu, gampangnya gitu. Tapi kalau notes dia nggak punya pasar sekunder, semuanya primer. Antara tangan pertama langsung tuh penjual dan pembeli. Kalau sekunder kan kayak tangan kedua gitu kan. Nah, makanya kalau mau nyari market rate susah. Karena emang nggak ada perdagangan notes gitu. Ya. Nah, karena susah, harusnya kan pakai fair value barangnya. Fair value barangnya juga nggak bisa ditentukan. Maka pakai input interest rate. Nah, perusahaan melakukan penilaian sendiri. Input tuh penilaian sendiri gitu. Dengan mempertimbangkan resiko, jaminan, suku bunga, dan instrumen serupa. Ya, sehingga market rate-nya adalah 8%. Jadi 8% ini adalah input ya. Yang dihitung sendiri oleh perusahaan. Nah, nanti ketemu 8% market rate-nya. Terus dimasukin nih, steady rate-nya ketemu, N-nya ketemu 550. Gini ya. Nah, berarti gimana? Ya udah masukin aja ke rumus yang biasa. Yang ini berarti diskon berarti ya. F-nya berapa? 550 juta. SR-nya berapa? 2%. MR-nya berapa? 8%. Jatuh temponya kapan? Berapa tahun sih ini? 5. Nah, gini ya. Ya udah nanti ketemu. Nah, ini jurnal amortisasinya. Berapa tahun dia? 5. Berarti sampai sini aja. Nah, 450. Tuh 2 3 4 5. Ini ya. Nah. Gampang ya. Berarti angka 418 240 inilah yang dicatat sebagai nilai perolehan buildingnya. Nah, nanti misalnya buildingnya ini umurnya 10 tahun. Disusutkan dengan garis lurus, ya udah berarti tiap tahun dia akan menyusutkan 418 juta 240 dibagi 10. Berarti per tahunnya sekitar 41 juta lah, 42-an. Dia mendepresiasi. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Pak, Ya. kalau fair value konstruksinya diketahui gimana, Pak? Kalau fair value konstruksinya diketahui nih, misalkan nih ya. Berarti kan kita pakai konstruksi kan? Ya udah masuk. Berarti masukin aja. Misalkan nih, kamu maunya berapa? 450 deh ya. Berarti building pada notes kamu jual 450. Ya kan? Kalau buildingnya nggak ada masalah, depresiasinya gampang. Yang bermasalah adalah notes payable-nya. Karena kita nggak tahu market rate-nya, buat bikin amortisasi, maka kita pakai sheet yang menentukan MR baru. Nah, sebenarnya gampang sih menentukan MR baru. Kita ajarin nih. Rumusnya tuh PV gitu ya. PV dalam kurung, kok PV sih? Rate dalam kurung. N per itu berarti 5 tahun. N per itu sama dengan N ya. PMT itu berarti 2%. 2% kali 550. PV-nya itu adalah nilai terbit notes-nya. Berarti kan 450 tadi kasusnya ya. Contoh kasusnya 450 dibagi. Kemudian 550 juta. Berarti market rate yang ini kurang kali. Market rate yang baru adalah 6,6%. Ya, 6% ya, ini sebenarnya koma-koma nih kayaknya nih. Nah, ini bener kan? 6,35848%. Kalau misalkan building punya fair value 450, maka kita catat sebatas itu. Sehingga kita perlu mencari MR baru.
6%. Gitu ya, dan ditanyain lagi nggak? Penerbitannya 4,5 Kak berarti. Iya, penerbitannya 4,5. Berarti nanti di sininya 4,5, bro. Di sininya ya, tabelnya 4,5, 450.000. Nah, ini kan kalau dipakai ke sini kan nanti akan 0 juga nih. Ini market rate yang baru. Bener ya? Bener nggak sih? Bentar. Beda. Bentar ya. Nanti pakai yang ini. Oh ini 450 juta. Misalkan nih 450 juta ya. Berarti kan interest paid-nya bukan 10 juta ya. Ini bunganya masih beda ya, bukan bener 10%. Di sininya berarti bunganya itu 2% sama MR-nya 8%. Ini nggak pengaruh sih kalau MR sih. Karena pakai yang baru ya. N-nya itu 5, nilai terbitnya 550 juta. Nilai ininya. Flash-nya 550 juta. Nah ini ya. Nanti akan ketemu kayak gini tabelnya. Gitu. Jadi pinter-pinter kamu ngotak-ngatik cheat-sheet-nya aja sebenarnya. Makanya kan jangan terlalu terpaku dengan cheat-sheet. Kamu harus paham konsepnya dulu biar bisa ngotak-ngatik itu. Intinya sih kalau misalkan pakai fair value asetnya, berarti kita nentuin MR yang baru. Itu konsep pertama. Gitu ya. Berarti enggak sih, berarti cuma satu yang perlu ditekankan. Kita harus nyari MR yang baru. Terus kita bikin amortisasinya. Gitu ya. Nah, sini ada ditanyain nggak? Tanya lagi nggak? Next. Lanjut. Nah, sebenarnya kan ada tuh notes payable yang lunasinya pakai cicilan. Nah, ini konsep ini aku bahas di mortgage payable. Karena mortgage payable ini ya sebenarnya notes juga. Ini ya, mortgage payable ini sebenarnya notes. Jadi mortgage is notes with secure. Nah, dengan pengaman jaminan, dengan jaminan gitu ya. Jadi mortgage adalah notes payable yang ditambahkan dengan jaminan. Nah, gitu ya. Nah, penerbitannya gimana nih? Nah, ini sebenarnya ada dua cara. Pakai cara yang notes payable yang biasa itu yang kita tahu kayak bonds lah. Kemudian ada yang cara cicilan. Nah, kalau nyicil gimana nih? Nah, ini caranya nih. Jadi mortgage itu apa? Mortgage itu adalah notes payable yang dia itu punya jaminannya, ada jaminannya. Berupa apa? Berupa properti. Ada tanah, gedung, rumah, atau ya apalah properti lah ya, kos-kosan apa gitu, kontrakan ya, dijaminkan. Itu biasanya dilunasi dengan cara cicilan. Pertanyaannya adalah kira-kira gimana cara nyari cicilannya? Biasanya sih given juga, givennya ini biasanya angkanya emang udah disesuaikan. Jadi di soal biasanya nggak perlu repot-repot juga sih kita ngitung. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau ngitung. Caranya gimana? Fair value dibagi nih rumus ini. Ini adalah rumus annuity sebenarnya. PV annuity ya. 1 min 1 per 1 plus MR pangkat N per MR. Gitu ya. Nah ini contohnya. Ini tanggalnya salah ya. Ini tanggalnya harusnya ke atas lagi nih. Ini kan kosong nih. Baris pertama kosong nih. Ini harusnya di sini nih. Naik ke atas. Salah ini tanggalnya. Nanti tak ralat ya modulnya. Nah ini contohnya nih. 1 Januari ya, si Bambang nerbitin mortgage senilai 100 juta. Cicilannya dibayar tiap 1 Januari selama 10 tahun. Dibayar pertama kali 1 Januari 2022. Nah, berarti dibayar pertama kali. Berarti di sini harusnya 22 ya.
Ini 1 Januari 21. Ya. Kita ke ini aja sheet-sheetnya. Mortgage. Ini mortgage payable. Ya udah cukup kamu masukin 3 hal aja sebenarnya. FA-nya berapa? FA-nya 100 juta. MR-nya berapa? MR-nya 10%. N-nya 10. Ini kebetulan udah sama. Ya, maka cicilannya adalah per tahunnya tuh 16.274. Gitu ya. Nah, nanti jurnal tabel amortisasinya kayak gini. Ini ya. Nah, ini yang di modul keliru ya. 1 Januarinya di atas ini, bukan di baris kedua. Typo itu. Lupa aku. Gini ya. Nah, harusnya gini. Tanggalnya harusnya kayak gini. Ini yang benar. Oke. Nah, jurnal penerbitannya gimana? Jurnal penerbitannya kamu tulis pada face amount-nya 100 juta. Jadi bukan present value dia. Karena present value-nya udah ngaruh di cash paid nanti. Jadi jurnal penerbitannya tuh cash pada mortgage payable ya udah senilai 100 juta. 100 juta. Ini nggak cuma mortgage, notes juga ada yang kayak gini cara ngitungnya. Jadi tinggal kalian pahami soalnya. Ini disuruh ngelunasinnya tuh cuma 1 kali atau ngelunasin dengan cara cicilan. Kalau ngelunasin dengan cara cicilan ya udah pakai rumus yang ini, cheat yang itu gitulah. Gampangnya gitu. Atau kalau given gimana Kak? Biasanya given sih. Biasanya mungkin soal membulatkan gitu ya. Cash paid itu 16.270 misalkan dibulatkan. Ya udah masukin aja di sini. 16.270.000. Biasanya sih kalau pembulatan itu hasil akhirnya nggak nol. Nah, ada selisih. Gitu ya. Kalau pembulatan, biasalah gitu ya. Kalau nggak dibulatkan, ngitung pure asli dari rumus, maka dia hasil akhirnya akan nol. Bener-bener nol gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti jurnal bunganya gimana? Jurnalnya interest expense pada interest payable. Ini ketika apa? Ketika penyesuaian bunga akrual. Jadi ketika 31 Desember ini karena lintas tahun gitu ya, melintasi tahun, jadi harus bikin jurnal akrualnya. Jurnal akrualnya berarti interest expense pada interest payable. Yang mana yang dicatat yang ini? Ini jurnalnya agak beda ya dengan bonds ya. Kalau bonds kan ada amortisasi ya. Kalau ini kan belum diamortisasi nanti. Nanti amortisasinya. Ketika dibayarkan. Yaitu interest payable 10 juta ini masukin sini ya. Mortgage payable 6274 ini dapat dari mana? Ini nih. Ini ya. Cash-nya 16 juta. Ini cash yang dibayarkan tiap tahun, satuannya sama. Nah, ini kalian akan ketemu juga di UAS nanti. Konsepnya sama. Itu tentang leasing. Nah, lease liability. Lease receivable. Itu cara ngitungnya sama nanti. Pakai cicilan dia. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Yo. Kalau tadi ada selisihnya di akhir banget itu tadi, selisihnya ditaruh kemana kayak? Kalau misalnya ada selisihnya, kalau yang pembulatan tuh. Iya. Iya. Maksud lu gitu? Halo? Ya, kalau pembulatan ya udah gini aja, misalkan ini 16.700 tadi berapa sih? 16.270.000. Kan ada selisihnya nih di akhir ya. Ya udah di sini kamu tulis 0 ya kan? Nanti kamu sesuaikan di amortisasinya. Amortisasinya berarti sama kayak yang ini. Salah. Nah, gini ya. Nah, nanti nyesuaiin di sini.
Gini ya. Jadi yang disesuaikan adalah interest expense-nya nanti dan amortisasinya. Disesuaikan aja. Oh, bukan Pakai cashback, Bu. di otak-atik aja diakalin. Bukan cashback-nya ya, Kak? Iya, ke interest expense. Kan tadinya kan berapa nih? Ini kan sekarang kan 1413 320. Tadinya berapa? Tadinya kan 1485 ya. Nah, setelah disesuaikan 1413. Gitu aja lah. Oke ya? Oke. Lanjut ya. Sebelum tak lanjut ada yang ditanyain enggak? Aku tak minum dulu ya. Kalian kok tanya chat aja. Coba. Cek. Masih di sana? Lanjut ya. Dan ditanyain enggak tadi nih? Ada yang masih bingung enggak? Anggota tak lanjut ya. Bentar. Tak nalan dulu. Ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang pelunasan. Jadi kita ngelunasin bonds payable, kita ngelunasin notes, kita ngelunasin ya udah kita ngelunasin utang lah gitu ya. Jangan kayak temenku ya. Utang 300.000 tapi ngilang atau kemana. Ditagih tuh, aku masih ingat. Ini curcol bener ya. Tahun September 2018 kalau nggak salah. Dia bilangnya nanti ya Kak tahun baru 2019 berarti ya. Nah terus mundur terus tuh. Nah taunya sampai sekarang belum bayar. Udahlah. Padahal lumayan loh 300.000 ya. Next ya. Nah perusahaan nggak boleh gitu. Dia harus melunasi. Kalau nggak melunasi, nggak punya duit, nggak punya apa, nggak punya duit misalkan, ya udah bisa bayar pakai aset non kas atau saham. Kalau nggak punya juga, ya udah minta keringanan ke krediturnya, ya dimodifikasi perjanjian atau bahasa kerennya tuh restrukturisasi. Oke, next ya. Nah ini kita lunasi nih jatuh tempo nih. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Nah, ini konsepnya adalah kalian harus mengamortisasi dulu sebelum melunasi. Ini mirip-mirip kayak kalian ngejual aset. Kalau kalian ngejual aset, misalkan nih depresiasi kan tiap tanggal 31 Desember gitu ya. Kalian ngejual asetnya tuh di 1 April. Nah, otomatis kan kalian harus mengdepresiasi dari 1 Januari sampai 31 Maret dulu kan, selama 3 bulan ini. Nah, nanti ketemu carrying value yang baru. Carrying value baru inilah yang dibandingkan dengan cash receive-nya, cash yang diterima.
Ini kalau kita ngejual aset. Sama kayak kita mau ngelunasin bonds. Ya, kalau kita mau ngelunasin bonds, ya harus kita cari dulu carrying value yang baru itu berapa. Carrying value per tanggal pelunasan itu berapa. Nah, nanti dibandingkan dengan cash yang diterima. Kalau ada selisih, masuk bisa rugi, bisa untung. Kalau nggak ada selisih, bisa netral. Gitu ya. Kak, kalau misalkan cash yang diterimanya nggak diketahui nih di soal, ya udah asumsinya adalah jumlah cash yang bukan diterima ya, tapi dibayarkan, kan lunasin utang. Yang dibayarkan berarti ya, kalau diterima tadi yang kalau kita ngejual aset, dibayarkan, misalkan nggak diketahui nih nominalnya, ya udah asumsinya cash yang dibayarkan tuh sama dengan carrying value-nya, kan gitu ya. Nah, gampang ya. Gerak. Next ya. Ini contohnya nih. Ini misalkan nih ada tabel nih ya, tabel amortisasi, ya kan? Kalian udah bikin perhitungannya, udah bikin jurnal awal-awalnya gitu ya. Terus ada soal nih. Ini tabelnya, ada soal. Misalnya tahun 2023 pada tanggal 1 September 2023 bonds dilunasi dengan membayar cash 101 juta. Buatlah jurnal pelunasannya. Caranya gimana? Ya udah kamu lihat posisi 1 September 2023 di mana nih kalau di tabel. Kan di sini ya. Di antara 1 Januari 23 dan 24 ini. Berarti ada di tengah-tengah ini. Nah, berarti carrying value yang baru ya adalah 95 yang ini nih. 96 619 898 ditambah dengan amortisasi ya dari 1 Januari 23 sampai 1 September 23. Nah, sampai dengan tanggal pelunasan. Ya kita hitung amortisasi 23 September berapa sih? Dari 1 Januari ke 1 September berapa? 8 bulan. Berarti kita bikin jurnal amortisasinya. Interest expense 8/12 kali 11 594 yang ini nih. Ya. Berarti yang ini dikalikan 8/12. Dikalikan 8/12 semua. Gitu ya. 7729 ketemunya. Cash-nya kita kalikan 8/12. Bonds payable-nya ketemu sekian. Ini amortisasinya. Berarti carrying value bonds terbaru 96 ditambah 1 juta ketemu 97. Angka inilah yang akan dibandingkan dengan cash yang dibayarkan atau cash yang dibayarkan atau pelunasan. Gitu ya. Nah, ini kan kebetulan diskon ya. Diskon. Kan terbitnya kurang dari parnya. Nah, kalau misalkan premium gimana? Berarti kalau misalkan premium dikurangi bukan ditambah. Gitu ya. Ini dikurangi bukan ditambah. Ini kalau premium. Gitu ya. Nah, itu dibalik aja. Oke. Nah, nanti ini dibandingkan dengan cash yang dibayarkan untuk pelunasan. Berapa? 101 juta. Kan kita utangnya tuh 97 ya. Tapi disuruh lunasin 101. Rugi apa untung tuh? Gimana? Nggak pahamnya di mana nih? Nah, aku ulang ya. Ini mungkin karena malam ya. Jadi konsentrasiku udah buyar. Nah, ini aku ulang nih ya. Jadi kan kita ngelunasin nih. Kita mau ngelunasin bonds gitu ya. Kita mau ngelunasin bonds. Ya kan? Kita mau ngelunasin bond sebelum tanggal jatuh tempo. Oke? Gampang ya. Nah, sebelum kita ngelunasin, konsepnya adalah sebelum kita ngelunasin, konsepnya kita harus mencari CV yang baru sesuai atau CV yang baru per tanggal pelunasan. Ini kata kuncinya. Tanggal pelunasan. Gini ya, CV yang baru per tanggal pelunasan. Oke. Yaitu apa? 1 September 2023. Sedangkan yang tersaji di tabel amortisasi itu
per tanggal berapa sih? Kan per tanggal 1 Januari 23, 1 Januari 24, 1 Januari 25. Kan nggak ada nih 1 September 2023 itu nggak ada. Maka kita cari manual gitu ya. Caranya gimana? 1 September ini ada di antara mana? Berarti kan ini udah lewat ya. Yang ini udah lewat nih. Ini udah lewat. Udah lewat. 1 Januari 23 kan udah lewat, ya kan? Nah, otomatis kan logikanya adalah carrying value kita pasti di atas 96, di bawah 98. Karena yang 1 Januari 2004 belum kita lewatin. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah CV yang baru kita cari per tanggal pelunasan. Berapa kira-kira? Di atas 96, di bawah 98 juta. Yang ini nih. Gitu ya. Berapa nilai pastinya? Caranya ya kita cari amortisasi berdasarkan fraksinya. Sama kayak kita mau ngedepresiasi. Kan kalau depresiasinya 1 September misalkan, ya kan 8/12 kalikan depresiasi per tahun. Gitu kan. Kan gitu kan. Ya sama kayak ini gitu loh. Sama kayak bonds, jadi sama aja. Amortisasinya berapa? Ini kebetulan kan anuali ya. Ini kasusnya anuali nih. Tahunan. Tahu anuali dari mana gitu. Ini ada soalnya. Ini soal yang lalu gitu ya. Nah ini soalnya anuali, ya kan? Berarti kan ini September nih, 8/12 fraksinya. Kenapa 8/12? Ya karena ini kan satuan 1 tahun gitu. Nah, tabel amortisasi kan tahunan. Ini anuali gitu ya. Kalau misalkan nih, misalkan per semi anuali misalkan, semi anuali. Nah, nanti tak coba bikin di Excel kalau semi anuali, gitu ya. Ini anuali nih 1 September 2023 berapa bulan? 8. Sedangkan ini adalah 12 bulan. Berarti kan 8/12 dikalikan amortisasinya. Ini 10%, 10 juta. Cashnya 8/12 kalikan 10 juta. Ketemu 6 juta. Ya kan? Terus interest expense-nya 8/12 kali 11 juta 594 kalikan ini. Ya. Terus bonus payable-nya 1 juta. 1 juta dapat dari mana? 8/12 kali 1594. Ya kan? Nah inilah angka yang kita pakai sebenarnya. Masukin ke sini untuk mencari nilai bonus payable yang baru. Nah ini kan bonus payable-nya dikredit, berarti ditambahkan. Kalau premium, bonus payable-nya kan didebit tuh, berarti dikurangi nanti. Ini konsep dasar. 96 ditambah 1 juta ketemu 97. Gitu ya. Nah, ini nanti dibandingkan dengan cash yang dibayarkan. Nah, berapa tuh? 101. Ya kan? Ketemu nanti selisih. Kan kita cuma punya utang 97 juta. Tapi kita disuruh lunasin 101. Berarti kan rugi kan? Ya udah. Bonus payable-nya kita tutup, berarti kan di debit ya. Di debit 97. Cash-nya kita kredit 101, selisihnya balance-kan saja gitu. 3317. Ini masuk ke loss on extinguishment of bonds. Gitu ya. Oke. Nah, kalau semi annually gimana? Nah, kita coba nih. Di sheet-nya. Misalkan ya, ini yang semi annually nih. Ini mortgage thing. Aku ambil sampel yang ini deh. Nah, ini kan semi annually nih. Ini tabelnya nih, ya kan? Ini misalkan terbitnya tuh 1 Januari 20, 1 Juli 20, 1 Januari 21, 1 Juli 21. Ini bisa, ini enggak sih seterusnya? Nah, gini ya. Nah, kan tanggalnya kan kayak gini nih. Nah, misalkan
Misalkan, terserah kalian nih, misalkan dilunasin pada tanggal 1 April, ini random aja ya, aku belum menyiapkan ini sebelumnya. 1 April 2022. Nah, gimana caranya ya, kita cari CV yang baru. Kira-kira CV yang baru nih berapa? Yang mana yang perlu kita concern? 1 April 2022. Berarti kan ada di antara 1 Januari 2022 dan 1 Juli 2022. Nah, ini aku kasih warna abu-abu. Ini ya. Berarti kan ada di antara 105 dan 104. Ini kebetulan premium gitu ya. Berarti nilainya lebih kecil dari 105, lebih besar dari 104. Berapa pastinya? Kita nggak tahu nih, belum ngitung. Oke. Nah, berarti kan 1 April nih 2022. Iya kan? Berarti pakainya kan kalau 1 April 2022 berarti 1 Januari udah lewat dong. Ya kan? 1 Januari udah lewat 2022. Berarti carrying value yang kita tahu saat ini itu carrying value lama ya. Saat ini adalah 105 ini. Nah ini perlu ditambahkan. Ditambah berapa? Kok nem? Ditambah berapa? Nah, gitu ya. Berapanya ini berapa? Berapanya ini berapa? Ditambah berapanya ini dapat ngitungnya gimana? Yang ngitungnya pakai baris yang ini 1 Juli, baris yang belum dilewatin gitu. Kalau 90, ya ini nanti tak bahas, ini nanti. Itu nanti yang kamu tanyain ya. Ini kita bicara konsep dasarnya dulu, karena ini yang penting gitu buat ke selanjutnya. Berarti kan CV. Berarti kan interest expense ya. Nanti kita ngejurnal ya, interest expense. Berapa interest expense-nya? Ya ini 4209. Kemudian dari April, 1 April ke 1 Juli. Berapa bulan? April, Mei, Juni. 3/6. Dikalikan 3/6. Ketemu. Kemudian bonds payable-nya di debit karena ini premium ya. Senilai 790 dikalikan dengan ya berapa tadi? 3/6. Terus ada cash. Cash yang dibayarkan berapa? Bukan 5 juta, tapi 3/6 kali 5 juta. Nah, ini ketemunya adalah 2.500.000. Oke. Nah, berarti kan carrying value yang baru, CV baru adalah 105 ditambah dengan 3, bukan ditambah, berarti dikurangi ya. Karena premium, kan bondsnya di debit. Dikurangi dengan 157. Ketemunya 104.846.90. Cocok nggak nih berada di antara 105.242 dan 104.451? Cocok kan? Berarti benar. Nah, misalkan dilunasin pada tanggal 1 April ya dengan membayar cash 101 juta deh sama. Nah, berarti kan kita tutup. Duranya gimana? Bonds payable-nya kita tutup senilai berapa carrying value-nya lah ini 104.846 ya kan. Habis itu kita ngapain? Cash yang dibayarkan berapa? Nah, cash yang dibayarkan tuh 101.
Nah, ini ada selisih kan? Selisihnya masuk mana? Nah, ini masuk kredit, berarti di gain ya. Gain on extinguishment. Ini tak singkat aja. Nah, ini ya. Temunya 104 kurangi 101. 38, 46, 98, 10. Ini gainnya. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Jelas ya? Nah, kemudian kalau misalkan kita ngelunasinya pakai saham atau aset non kas, ini konteksnya sama. Intinya kita harus cari carrying value yang baru dulu, sama kayak yang tadi. Nanti dibandingkan dengan fair value aset. Nah, ini kebetulan nih ilustrasinya adalah Bank BRI meminjamkan uang ke STAN senilai 100 juta, ya kan? Karena suatu hal yang tidak bisa membayar saat utangnya, karena suatu hal STAN tidak bisa membayar utangnya saat jatuh tempo. Ini kebetulan saat jatuh tempo. Berarti kan otomatis carrying value-nya akan sama dengan face value-nya. Gitu ya. Nah, kalau bukan saat jatuh tempo, maka pakai yang tadi, cara yang tadi. Kita nyari carrying value-nya dulu. Kan? Kemudian Bank BRI melakukan perjanjian yang berisi bahwa utang STAN akan dilunasi dengan aset berupa gedung SC yang memiliki fair value 95 juta. Nah, carrying value gedung SC perusahaan kita nih sebagai STAN itu 105. Nah, caranya gimana analisisnya? Analisisnya gini, kan kita punya utang 100 juta. Itu dilunasin pakai gedung yang nilainya fair value-nya adalah 95 juta. Berarti kita punya utang 100 juta nih. Dilunasin 95 juta aja. Kita untung apa rugi? Untung. Berarti ada untung dari pelepasan notes gitu ya. Untung 5 juta. Kemudian kan kita punya gedung. Carrying value gedung kita 105 juta. Tapi dihargai hanya 95. Kita untung apa rugi? Rugi. Berarti dari sisi disposal aset kita rugi 10 juta. Nah, nanti jurnalnya gimana? Jurnalnya notes payable kita tutup. Ini misalkan notes, ini kebetulan contohnya notes ya. 100 juta, ya kan? Terus buildingnya kita tutup 105 juta, ya kan? Nah, terus gain sama loss tadi masukin. Nah, selisih antara carrying value dan fair value ya itu akan masuk ke loss atau gain disposal of building senilai 10 juta. Ini kan selisihnya 10 juta. Kemudian kan tadi kita punya utang 100 tapi dibayar 95. Berarti kan kita untung, gainnya 5 juta. Dua-duanya harus balance. Gitu ya. Sampai sini ini notes-nya dibaca sendiri. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Next ya. Ini terakhir nih. Enggak sih, ada satu lagi. Tapi ini pembahasan terakhir yang agak susah. Nah, kemudian kita tukar dengan saham. Misalkan kita nukar dengan saham. Ya sama konsepnya. Kita tutup notes payable, ya kan, 100 juta. Nah, nanti kita catat fair value-nya berapa nih? 95 juta kan. Nah, ini kan kalau kita nerbitin saham kan kayak gini ya, share capital ordinary. Ini kan punya saham 3.000 lembar dikalikan parnya 10.000 ketemu 30 juta. Fair value-nya kan 95. Berarti yang masuk ke share premium 65 gitu ya. Ini kan ada selisih nih antara 100 juta dan 95 ini kan. Selisihnya masuk ke gain 95 juta. Nah, ini ya gampang ya. Next ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyain nggak? Gimana? Ditanyain nggak? Atau bingung? Mungkin bingung karena kalian baru pertama dapat ini. Dosen belum jelasin. Mungkin kalau dosen udah jelasin, oh ternyata gitu. Gitu ya. Nah, kemudian pelunasan dengan modifikasi perjanjian.
Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kayak misalkan nih, awalnya nominal kita, nominal rate-nya atau stated rate-nya itu 10%. Terus kita modifikasi, kita ubah deh. Kita ubah jadi 8%. Kenapa sih kita ubah? Ya karena si debiturnya nggak bisa bayar, misalkan gitu. Jadi perlu keringanan lah, simpelnya gitu. Perlu keringanan. Misalkan tadi bunga nominalnya berkurang atau jatuh temponya diperpanjang. Jangan bulan ini dong, diperpanjang lagi bulan depan, boleh nggak? Atau tahun depan gitu. Kalau jangka panjang ya berarti tahunan biasanya perpanjangnya. 3 tahun, 5 tahun. Kemudian pokok utangnya dikurangin. Misalnya prinsipalnya kemarin tuh 100 juta, jangan 100 juta dong. Diringanin lah 90 juta aja deh. Nanti aku ngasihnya yaudah nggak apa-apa. Misalkan gitu. Terus ada pengurangan atau penangguhan utang bunga. Misalkan bulan ini harusnya bayar bunga nih. Ya kamu harusnya bayar bunga dong. Aduh, gue lagi nggak ada duit nih. Udah nggak usah deh ya, nggak apa-apa. Ya udah deh, nggak apa. Nah, diikhlasin gitu. Misalkan kayak gitu. Itu dalam bisnis biasa aja sebenarnya. Gitu ya. Nah, konsepnya adalah sebenarnya mirip gitu ya. Konteks ini ya, modifikasi atau restrukturisasi ini mirip dengan kayak kita menjual bonds yang notes yang lama itu dengan notes yang baru. Gampangnya. Jadi kayak gali lubang tutup lubang aja sebenarnya gitu. Gitu ya. Cuma dari kalau gali lubang tutup lubang kan kita punya utang, terus utang ke orang lain. Kalau ini enggak, kita ngerayu yang ngutangin gitu. Gitu ya. Nah, sebenarnya gampang. Kayak kita nyari present value bonds notes yang baru, kemudian kita bandingkan dengan carrying value notes yang lama, ya kan? Selisihnya masuk ke gain atau loss. Dah gitu toh konsepnya. Ini contoh soalnya kayak gini. Jadi misalkan 31 Januari, 31 Desember 31 Desember Bank BRI melakukan perjanjian dengan PT Kalmong untuk merestrukturisasi syarat-syarat utang senilai 10.500.000. Jadi awalnya kan nominalnya 10.500.000 nih, ya kan? Terus diubah, direstrukturisasi. Jadi pengurangan pokok utang dari 10.500.000 jadi 9 juta. Ini pokok utangnya berkurang nih. Kemudian menambah tenggat waktu jatuh tempo yang tadinya 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2023. Berarti ini udah jatuh tempo dia, ya kan? Nah, berarti diperpanjanglah utangnya, jatuh temponya gitu. Kemudian mengurangi suku bunga, static rate-nya. Awalnya misalkan static rate-nya 12%, jangan 12% dong. Dikurangin bisa nggak bunganya? 8% aja. Yaudah, nggak apa-apa. Nah, kemudian tingkat bunga pasar, market rate ini kan emang udah dari pasar ya, 15%. Kalau ini emang udah nggak bisa diotak-atik ini. Ini kan dari pasar, bukan dari perusahaan. Gitu ya. Nah, dari data di atas buat jurnal modifikasi. Modifikasinya kayak gimana? Ya udah, gampang aja. Kayak kita menentukan present value ya dari notes ya. Ini kayaknya tipe deh present value harusnya. Present value dari notes yang baru. Berarti kan face amount-nya 9 juta, SR-nya 8%, MR-nya 15%, N-nya 4. Ya udah masukin ke rumus, ketemu 7.201. Nah, gitu ya. Dan nanti jurnalnya gimana? Ya udah tinggal kita notes payable-nya kita tutup ya. Yang lama senilai 10.500. Terus notes payable yang baru kita terbitkan 7.201 senilai ini. Nah, selisihnya kan berarti masuk ke gain. Nah, gini ya. Karena lebih kecil nilainya dibanding notes yang lama. Biasanya sih lebih kecil karena kan ini kan kayak minta keringanan utang gitu. Gampangnya gini, kamu kan kalau utang ke temen kan pengennya kalau bisa nggak usah bayar gitu ya.
Kayak misalkan kamu utang 10.000, udahlah 5.000 aja deh. Ini ikhlasin sama teman sendiri kok, kan gitu. Kan nggak mungkin nih, nggak mungkin kamu nerbitin notes itu lebih tinggi dibanding sebelumnya. Gampangnya, aku kemarin utang 100.000 deh. Aku lunasin 200.000 ya. Nah itu kayaknya nggak ada manusia yang kayak gitu deh. Kemarin aku utang 10.000 deh ke kamu. Ini deh aku kasih ini ya, aku lunasin ya 100.000. Wah itu mustahil menemukan seperti itu. Nah gitu ya. Jadi dari logika sehari-hari aja sebenarnya kita udah bisa belajar akuntansi gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyain. Nah, ini kan udah terbit yang baru nih, ya kan? Habis itu ya udah bikin amortisasi yang baru, tabelnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Yang tanyain nggak? Next ya. Oh ini ada yang tanya. Kalau dinulas. Oke. Sabaran kamu. Ini kalau misalkan dilunasin 90% aja. Atau jangan 90% deh, itu terlalu gampang. Kalau dilunasin at 90. Enggak, itu kalau bahasanya tuh dilunasi at 90 itu cash yang dibayarkan tuh 90%. Oh iya benar. Kukira kamu tanya yang ini ya. Kamu misalkan ngelunasin bonds itu cuma 20% dulu, 40% dulu. Kukira itu. Soalnya itu pembahasannya agak lama ya. Kayaknya kalau bahas malam ini nggak cukup. Tapi kalau ini ya, kalau pakai persentase ini tak bahas. Ini ya, udah ganti ya layarnya ya. Nah, misalkan Kuba nih. Misalkan dilunasin pada tanggal 1 April dengan membayar cash. Cashnya kita bayarkan misalkan 102%. Nah, 102% ini terhadap apa? Terhadap face amount-nya, face value-nya. Gitu ya. Berarti nanti kan gini, bonds payable-nya kita tutup, ya kan? Cash-nya berapa nih? Cash-nya 102% dikalikan dengan 100 juta. Face amount-nya. Nah, kan kayak gini. Gain-nya 2 juta. Gitu ya. Nah, kalau misalkan 90, ya udah ganti aja misalkan 98%. Gini. Berarti gain-nya sekian. Misalkan 98%. Nah, gitu ya. Oke. Bukan terhadap CV ya, tapi terhadap face amount-nya. Ya. Kan sebenarnya nominal yang pengen dilunasin kan ini 100 jutanya, ya kan? Di akhir periode. Ya kan? Bukan carrying value-nya. Tapi terhadap face amount-nya kalau ada persentase. Oke. Lanjut ya, satu lagi nih. Satu lagi. Kita ngomongin fair value option. Jadi bicara tentang historical cost principle kan kita udah tuh amortized cost. Nah, kalau yang fair value principle ini ya, fair value option itu yang seperti apa? Jadi perusahaan tuh harus milih kalau nerbitin bonds di awal tuh harus milih. Kamu mau nerbitin bonds atau notes atau apapun gitu ya. Pakai fair value principle atau historical cost principle, pilih. Harus konsisten, nggak boleh tahun ini nih pakai pengukurannya historical cost. Tahun depan fair value. Tahun depannya lagi historical cost. Itu nggak boleh. Jadi satu instrumen harus satu pengukuran. Jadi misalkan bonds A itu pakai historical cost. Bonds B pakai
fair value principle. Itu nggak apa-apa. Yang penting konsisten sampai jatuh tempo. Gitu ya. Nah, perusahaan menggunakan fair value principle. Nilai yang dicatat di laporan keuangan adalah nilai fair value, bukan carrying value. Jadi bukan carrying value yang ada di tabel amortisasi nanti yang dicatat. Tapi fair value-nya, harga pasarnya. Gitu. Nah, nanti kan ada selisih, biasanya ada selisih antara carrying value dengan fair value-nya. Selisihnya nanti dimasukkan ke unrealized holding gain or loss. Unrealized holding gain or loss. Bedanya di belakangnya, equity atau income. Nah, kalau equity itu terjadi ya fair value ini berubah ya karena risiko kredit. Contohnya misalkan risiko gagal bayar atau kredit macet. Nah, itu kan sesuatu yang memang lagi pilot lah gampangnya gitu perusahaan. Makanya diakui ke equity, nggak ke income ya. Nah, kalau income dimasukkan ya ketika fair value-nya itu berubah karena market rate-nya berubah. Nah, ini kan kayaknya yang awal-awal tuh ada yang tanya gitu ya. Kak, market rate ini bonds ini emang tetap gitu ya 10 tahun tuh segini terus. Enggak, sebenarnya enggak. Market rate tuh berubah-berubah, men. Nah, makanya untuk menyiasati itu kita bisa pakai fair value principle. Ya. Karena nanti kita bisa mengakui unrealized gain atau loss. Ketika market rate itu berubah. Gitu ya. Harapannya sih gain gitu kan, biar meningkatkan net income kan gitu ya. Next ya. Nah, ini contohnya. Ini ada di PPT dosen kalian karena ini menurutku baru ya. Oke, PT Beradab tanggal 1 Januari 2019 menerbitkan obligasi dengan face value sebesar 100 juta, ya kan? Kupon rate-nya 9%. CR-nya 9%. Jangka waktu 3 tahun, 3 tahun aja lah, biar nggak pusing. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari annually. Efektif interest rate saat itu 10%. Oke. PT Beradab memilih menggunakan fair value dalam mengukur obligasinya. Nah, ini harus ditentukan nih, harus given ya. Diketahui fair value per 2019, 2020, 2021 adalah sekian. Nah, ini ya. Nah, nanti kita bikin dulu amortisasi yang kayak biasa. Tabel amortisasi biasa ini yang warna biru nih. Nah, ini aku nggak bikin cheat-sheetnya. Nanti kalau sempat tak bikinin deh ya. Buat yang ini. Nah, nanti fair value-nya ini dibandingkan. Ya. Fair value yang awal ya ini dibandingkan nih. Kan carrying amount-nya sekian nih, 98264. Fair value-nya 98364. Nah, ini nih. Ada selisih kan? Ada selisihnya 100. Kenapa loss? Nah, kenapa nggak gain? Nah, ini kadang yang sering ketuker nih. Ini loss atau gain sih? Nah, gampangnya gini, kan ini kan utang. Utang kita awalnya 98264. Ternyata ketika diukur pada fair value, utang kita bertambah. Kalau utang kita bertambah kan sebenarnya rugi kita. Ya kan? Rugi 100. Oke. Nah, terus ya udah yang tabel amortisasi ini berjalan seperti biasa gitu, nggak ada masalah. Kayak kita ngejurnal interest expense, kita nggak amortisasi, itu kayak biasa aja gitu nanti. Nah, kemudian kan ketemu nih carrying amount-nya 99091. Ya kan? Nah, nanti 99091 ini kita sesuaikan dulu dengan selisihnya tadi yang dari awal 100 loss-nya. Ya kan? Berarti ditambahkan yaitu carrying amount yang baru 99191. Nah, nanti fair value-nya ternyata 99. Nah, awalnya 99191. Kemudian turun jadi 99.000. Kalau turun kan berarti utang kita jadi lebih sedikit ya. Berarti kita untung nih. Untungnya 191. Ini ya.
Nah, terus ini berlalu seperti biasa aja ini ya. Nah, nanti carrying amount bonds-nya itu ditambahkan dengan gain-nya ini. Berarti ditambah, kalau ditambahkan berarti kalau gain berarti dikurangi, sorry. Kalau gain berarti dikurangi ya. Utangnya makin sedikit dia, yaitu 99,909. Gitu ya. Dan nanti dibandingkan sama fair value-nya, ini diketahui di soal. Nah, gitu ya. Nanti selisihnya 91 loss. Pusing? Iya, pusing. Itu dicatatnya UGL income atau equity. Nah, ini kan bisa diasumsikan. Kalau ini bisa diasumsikan ke perubahan effective interest rate. Market rate-nya bisa berubah. Berarti bisa ke income dia. Di sini asumsinya adalah income. Disebabkan karena perubahan effective interest rate. Nah, ini yang 1 Januari yang ini dan 31 Desember kayak jurnal biasa gitu, kayak amortisasi biasa. Ini jurnal penerbitan ya. Ini jurnal amortisasi biasa. Nah, kemudian akhir tahun kita bikin penyesuaian. Ini kan loss ya, 100 ya. Berarti UGL income 100 pada bonds payable 100. Kemudian interest payable ini berlalu seperti biasa. Nah, kemudian di sini ada gain kan tadi kan. 191. Nah, ini kayak biasa. Kemudian unrealized gain-nya berarti loss ya, unrealized loss-nya 91, bonus payable-nya 91. Oke. Ini seriusan materinya banyak banget gitu ya. Jadi agak-agak padat gitu. Mungkin agak kecepatan juga. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, udah selesai sih. Coba ada yang ditanyain nggak? Oke. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyain, kita cukupkan ya. Oh, ada. Apa nih? Apa nih? Kalau market rate-nya berubah setiap bulan. Yang ditanyakan apa? Penyesuaiannya setiap bulan atau di akhir tahun? Oh, biasanya tahunan sih. Setiap bulan cepet banget. Kan penyesuaian akhir tahun biasanya. Gitu. Biasanya gitu. Bahkan mungkin dalam real market gitu ya. Market rate itu mungkin bisa berubah 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, bisa jadi kayak gitu. Gampangnya kayak suku bunga acuan BI lah. Kan sekarang 3%. Kalau kamu nonton berita tuh. 3,5%. Itu kan berubah setelah pandemi kayaknya. Awalnya kan 6%, 7% gitu kan. Itu mirip-mirip kayak market rate gitu sebenarnya. Gitu ya. Pak, makasih Kak. Oke. Sampai sini ada ditanyain. Pusing ya? Capek ya? Sama aku juga. Oke. Nanti tak ralat ya. Ada beberapa tipe tadi ya yang kayak tanggal di mortgage sama tipe lah tadi. Modulnya tak ralat sama Excel kalau sempet tak tambahin deh digitnya. Oke, itu ya.